Kabupaten Batubara menuju era industri. Pelabuhan Kuala Tanjung telah berdiri sebagai pintu gerbang industri. Tol laut, kereta api, gedung perkantoran sebagai pendukung utama telah berdiri. Lalu bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat? Pemerintah daerah ini menyambutnya. Akankah berdampak pada lingkungan, budaya, sejarah dalam gaya hidup masyarakat Batubara? Kami sajikan dalam liputan khusus Batubara Berbenah. Bertemu lagi dengan saya, Irwansyah Nasution. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa seputar pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan multipurpose bertaraf internasional. 5 tahun telah berlalu. Saat itu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara. Secara khusus beliau melaksanakan peresmian peletakan batu pertama atau ground breaking dengan naik pesawat helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Presiden bersama pejabat-pejabat dari Jakarta datang. Riuh rendah sambutan masyarakat Batubara kala itu. Kedatangan Presiden bak pahlawan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Batubara. Kini 5 tahun setelah kunjungan Presiden ke Batubara, banyak sudah kita saksikan perubahan-perubahan secara fisik di Kabupaten Batubara. Hal yang menjadi tanda tanya bagi masyarakat Batubara adalah sanggupkah masyarakat melakukan penyesuaian baru di kawasan industri ini? Bila sanggup, artinya kebiasaan lama, tradisi lama seperti budaya harus dapat menyesuaikan dengan tradisi era industri, atau malah sebaliknya. Mungkinkah era industri yang berlabuh di Batubara, terutama di kawasan Kuala Tanjung itu, menyesuaikan dengan tradisi? Rasanya itu tidak mungkin. Yang jelas akan ada perubahan atau pergeseran gaya hidup masyarakat Batubara. Sebagaimana kita ketahui, industri di dalam sejarahnya itu mengalami perubahan. Seperti kita ketahui, perubahan tahap pertama industri adalah sekitar abad 18, di mana penemuan mesin uap dan mesin pabrik menjadi tradisi masyarakat di Eropa kala itu. Selanjutnya 1 abad kemudian, persisnya di abad 19, industri berubah lagi ke arah produksi massal, seperti penggunaan mesin listrik dan standarisasi industri. Tidak lama kemudian, 1 abad, persisnya abad ke-20, industri berubah lagi menjadi industri yang menggunakan komputer serta bercirikan teknologi informasi. Nah, sekarang kita berada di abad ke-21. Industri berubah lagi, yaitu
industri era digitalistik, di mana seluruh perangkat kerja industri mengandalkan kecerdasan buatan, bersama-sama bekerja dengan manusia dengan standar kecepatan dan automatically di industri itu. Di batubara saat ini kita saksikan industri sudah bertapak, sudah mengambil tempat di kawasan Kuala Tanjung khususnya dan masyarakat batubara. Seperti yang saya katakan dari pertama, ini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita, karena kita harus siap melakukan pengorbanan. Apalagi masyarakat batubara yang dikenal sangat religius, sangat menghormati tradisi-tradisi budayanya. Budaya Melayu, budaya masyarakat pesisir sangat kental sekali dengan adat dan sopan santunnya. Nampaknya sungguh tidak terelakkan lagi bahwa pelan tapi pasti kegiatan geliat dunia industri di batubara hanya tinggal menunggu waktu. Kita tidak bisa lagi berleha-leha, tidak bisa lagi lengah, karena selagi lengah maka kesempatan itu akan diambil oleh orang lain. Masyarakat batubara memang menghadapi dilema ini. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, industri telah bertapak di batubara. Kata Melayu, tepuk dada, tanya selera. Itulah sebabnya Presiden mengingatkan kepada kita agar kesiapan mental, kesiapan spiritual dalam menghadapi tantangan masyarakat industri harus dipersiapkan sejak dini. Dunia pendidikan, baik itu pendidikan bersifat universal maupun keterampilan, haruslah diutamakan. Pemerintah batubara tidak punya pilihan, tidak punya banyak kesempatan kecuali memanfaatkan waktu yang tersisa menuju era industri yang tidak lama lagi akan menjadi tuan rumah di negeri batubara. Memang semuanya tidaklah penuh tanggung jawab pemerintah batubara. Masyarakat juga harus menyadari ini demi kepentingan bersama tentunya. Bagaimana upaya dan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahkan kita mestinya bersyukur seperti ungkapan beberapa pihak yang mendukung sekali tentang keberadaan pelabuhan multipurpose internasional, berskala internasional ya. Karena diharapkan ada percepatan perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Kita tahu juga memang masyarakat dalam hal ini punya kemampuan yang terbatas dalam penyesuaian. Itu menjadi sebuah dilema baru. Namun dengan kebersamaan, dengan upaya yang selalu bersinergis atau bersama-sama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat setempat,
dan dukungan para pengusaha-pengusaha yang akan berlabuh di batubara, haruslah juga memikirkan bagaimana posisi, kemampuan, dan mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat dalam mendukung usaha pengembangan industri yang ada di batubara. Seperti menyiapkan keterampilan masyarakat, khususnya kalangan muda batubara, kemudian merekrut mereka menjadi tenaga-tenaga dalam perusahaan-perusahaan dari berbagai bidang. Ini merupakan sebuah bentuk yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat batubara sekitar. Usaha-usaha pelatihan, usaha industri, banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah bersama masyarakat sekitar. Misalnya membentuk pelatihan-pelatihan, membuat kesempatan kepada seluruh kelompok masyarakat yang ada, mereka dilatih dan memberikan ruang untuk usaha ekonomi kecil masyarakat atau UKM yang selama ini terpinggirkan dan menimbulkan gejolak-gejolak di sepanjang jalan akses Rut Inalum. Mereka bisa saja diajak untuk menciptakan suasana saling mendukung dan saling memberi kehidupan satu sama lainnya. Pemerintah sebagai stakeholder sangat menentukan bagaimana kedua belah pihak antara dunia industri dan masyarakat setempat menjadi sebuah hubungan simbiosis mutualisme atau saling memerlukan satu di antara yang lainnya. Seperti yang telah kami wawancarai salah satu kelompok UKM di Jalan Akses Rut Inalum pada saat peliputan kegiatan ini. Inilah hasil wawancara kami kepada pemilik warung tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pedagang ya di seputar kawasan industri Kuala Tanjung? Sikap kami sebagai pedagang yang ada di jalan kawasan industri, terutama pedagang kaki lima, terutama pedagang kaki lima seperti wilayah barat. Nah, kita sangat berterima kasih dengan adanya kawasan industri ini, maka banyaklah orang yang datang kemari untuk berusaha di sini ataupun pekerja-pekerja yang ada di sini, itu memberikan nilai tambah atau income kepada kami sebagai pedagang kaki lima yang ada di jalan ini. Harapan Bapak bagaimana sama pemerintah kalau terjadi penataan? Harapan kita kalau seandainya pun pemerintah memang memerlukan ini jalan untuk kawasan industri, ya kita sebenarnya mendukung. Tapi kalau kami ini apa kan, tolonglah diberikan satu tempat yang agak strategis itu pemilihan atau penataan begitu, bagaimana caranya supaya kami itu bisa juga berusaha di sini. Demikianlah analisa kami tentang berkembangnya industri di batubara. Semoga sajian singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagai masyarakat batubara, mau tidak mau kita harus
mempersiapkan diri agar kita menjadi tuan rumah di negeri industri.